Bayangkan, kamu sedang sendirian di perpustakaan kampus, larut malam dan suasana mulai terasa mencekam. Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba melihat bayangan aneh di antara rak-rak buku? Itulah yang dialami Adam, seorang mahasiswa baru yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Sampai malam itu, malam di mana ia bertemu dengan sosok yang tak seharusnya ada. Siap untuk mendengarkan kisah menyeramkan ini? Pastikan kamu tetap terjaga sampai akhir, karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Adam adalah mahasiswa baru di sebuah universitas ternama yang terkenal dengan arsitektur gedung-gedung tuanya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus, Adam merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, dia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya efek dari perubahan lingkungan yang drastis. Suatu malam, Adam memutuskan untuk begadang di perpustakaan kampus yang terkenal angker. Cerita tentang gedung tua itu sudah sering didengarnya dari teman-temannya. Kabarnya, ada seorang mahasiswa yang pernah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam perpustakaan tersebut. Namun, Adam bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita horor. Saat malam semakin larut, perpustakaan pun semakin sepi. Adam sibuk menatap layar laptopnya, menyelesaikan tugas yang menumpuk. Tiba-tiba, lampu di salah satu sudut ruangan berkedip-kedip, membuat Adam berhenti sejenak. Dia menoleh, dan dalam sekejap dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara rak-rak buku. Hati Adam mulai berdegup kencang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya refleks dari bayangan pohon di luar. Namun, semakin lama suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan halus yang tidak bisa dipahami, tapi jelas berasal dari arah rak buku yang tadi dilihatnya. Adam menguatkan diri dan mendekati rak tersebut. Suasana semakin mencekam ketika dia melihat buku-buku di rak mulai bergeser sendiri, seperti ada yang sengaja menyusunnya. Ketika Adam berdiri tepat di depan rak, sehelai kertas kuning kusam jatuh dari salah satu buku. Dengan tangan gemetar, Adam mengambilnya dan membuka lipatan kertas itu. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang kacau. "Tolong aku, dia datang saat kau sendirian." Seketika, udara di sekelilingnya berubah menjadi dingin. Napas Adam membeku, dan ketika dia menoleh ke belakang, di sana berdiri seorang perempuan berpakaian seragam mahasiswa tua. Wajahnya pucat dengan mata yang cekung. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Adam. Sebelum Adam sampai berteriak, hantu itu bergerak cepat ke arahnya. Adam terjatuh ke lantai. Tubuhnya kaku. Hantu itu semakin mendekat, dan dari mulutnya keluar suara serak, "Kembalikan padaku, kembalikan hidupku." Adam tidak tahu apa yang diinginkan hantu itu. Namun dia sadar bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Adam merangkak menjauh mencari jalan keluar. Namun, pintu perpustakaan yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Hantu itu kini tepat di atasnya. Wajahnya semakin dekat, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, Adam ingat tentang cerita yang pernah didengarnya dari teman sekelasnya. Mahasiswa yang tewas itu dikabarkan meninggalkan sebuah buku harian yang hilang entah kemana. Dengan sekuat tenaga, Adam berteriak, "Aku akan menemukannya. Aku akan membantumu." Sesaat kemudian, hantu itu berhenti. Matanya berubah sedikit tenang tapi tetap menakutkan. Dia menatap Adam sejenak sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Adam terengah-engah di lantai. Malam itu, Adam akhirnya menemukan jalan keluar dan berlari meninggalkan perpustakaan. Namun kini dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayangan gelap itu masih menghantuinya.
Setiap malam mengingatnya bahwa tugasnya belum selesai. Dan Adam tahu jika dia tidak menemukan buku harian itu, hantu itu akan terus datang setiap kali dia sendirian di kampus yang sepi. Setelah malam penuh teror itu, hidup Adam tidak pernah sama lagi. Hantu mahasiswa yang menghantui perpustakaan kampusnya mungkin sudah pergi, tapi bayangannya masih melekat kuat di benaknya. Pertanyaannya, berapa lama kamu bisa bertahan setelah mendengar kisah ini? Jangan lupa, kisah ini bukan hanya sekedar cerita. Mungkin saja itu bisa terjadi padamu. Terima kasih sudah menonton dan ingat, tetap waspada saat kamu sendirian di tempat yang sepi. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya.